Kalau yang sudah sampai taraf berat, tadi saya menambahkan ciri-ciri depresi, itu sudah ada sampai pikiran ingin Mhm. mati atau pikiran ingin bunuh diri Mhm. atau sudah sampai mungkin perilaku menyakiti diri gitu ya Mhm. perilakunya gitu. Dan disertai juga misalnya timbulnya gejala-gejala fisik seperti sering sakit kepala Mhm. atau asam lambungnya sering kambuh misalnya gitu ya, Ya. GERD-nya sering kambuh. Masalah depresi ini apakah hal yang umum terjadi pada orang dewasa atau mungkin anak kecil juga bisa barangkali merasakan atau mengalami depresi, Karina? Oke, rata-rata sih memang kebanyakan depresi ini dialami oleh masyarakat dewasa gitu ya. Mhm. Tapi remaja sekarang pun sudah banyak yang mengalami depresi dari umur 10 tahun, 15 tahun Mhm. sampai dewasa. Bahkan saya pernah mendengar berita juga Mhm. anak-anak pernah ada yang mengalami depresi. Mhm. Jadi ketika dia dituntut untuk misalnya dituntut untuk sama orang tuanya untuk selalu bisa menjadi nomor satu gitu ya, Mhm. atau dia dituntut sama orang tuanya untuk bisa A, bisa B, bisa C. Pernah ada kasus Kak Puspa gitu ya, Mhm. Iya. eh dia dituntut untuk bisa mengikuti les balet, terus bisa mengikuti les musik, atau bisa mengikuti segala macam les gitu ya, les matematika dan lain-lain gitu. Ternyata anak ini nggak kuat gitu terhadap tuntutan-tuntutan tersebut. Nah, pada akhirnya dia mengalami depresi, bahkan bukan hanya depresi aja, dia bisa waktu itu sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Hmm. Nah, Artinya sudah lebih dari depresi gitu. iya. Nah, jadi penasaran sebenarnya untuk apakah ada kategori depresi ringan, sedang, berat atau semuanya disamaratakan itu depresi, Karina? Nggak, jadi depresi itu ada tarafnya Kak Puspa. Ada Mhm. depresi yang ringan, ada Mhm. depresi yang berat, ada depresi sedang, ada Ya. depresi berat. Nah, ini terlihat dari mana? Dari intensitasnya, gitu ya. Mhm. Kalau intensitasnya semakin sering atau semakin banyak, bisa dilihat dari situ. Dan kita bisa mengukur tingkat depresi ini, ada alat ukurnya Kak Puspa. Alat Nah, ukurnya seperti apa, Karina? depresi di situ bisa melihat emosinya dia seperti apa sih, kurang lebih seperti itu, terus kehilangan minatnya dia sehari-hari seperti apa. Nanti di situ ada skornya gitu yang menunjukkan depresi dia itu dalam taraf ringan, Mhm. sedang atau berat gitu. Kalau yang sudah sampai taraf berat, tadi saya menambahkan ciri-ciri depresi, itu sudah ada sampai pikiran ingin Mhm. mati atau pikiran ingin bunuh diri Mhm. atau sudah sampai mungkin perilaku menyakiti diri gitu ya Mhm. perilakunya gitu. Dan disertai juga misalnya timbulnya gejala-gejala fisik seperti sering sakit kepala Mhm. atau asam lambungnya sering kambuh misalnya gitu ya, Ya. GERD-nya sering kambuh, atau misalnya penyakit-penyakit lain yang sering kambuh gitu. Nah, itu bahayanya di situ. Kalau yang sudah berat, dia sudah sampai tahap dia memiliki pikiran untuk menyakiti diri, Mhm. pikiran untuk eh, apa ingin mati, Ya. atau ada pikiran untuk aku kayaknya mau bunuh diri aja, kayaknya aku udah nggak sanggup dengan hidup ini gitu, Mhm. seperti itu. Oke. Menarik tadi alat ukurnya ini seperti kuesioner atau seperti apa sih, Kanina? Ya, kurang lebih seperti kuesioner gitu, Kak. Atau ada kayak mengisi terus ada wawancara dalam arti maksudnya sharing Ya. begitu dengan psikolognya atau seperti apa? Kalau ini bisa dilakukan secara mandiri atau baiknya seperti apa, Kanina? Oke, sebaiknya dilakukan dengan psikolog ya gitu, karena kalau dilakukan mandiri takutnya jadi self diagnosa, itu yang Mhm. jadi berbahaya gitu. Jadi sebaiknya dilakukan dengan psikolog, melakukan screening, assessment dulu gitu. Mhm. Kira-kira dia depresinya sudah sampai di tahap mana gitu, Mhm. Mhm. dengan mengisi kuesioner tersebut. Oke. Ya tentunya sebagai awal kita juga melakukan asesmen dulu nih Mhm. kepada klien tersebut gitu ya. Kira-kira dia memiliki gejala apa aja sih gitu. Ya. Terus ada perubahan apa saja gitu selama dalam rentang waktu 1 bulan terakhir atau bahkan lebih dari 1 bulan. Mhm. Asesmennya dengan wawancara dan disertai dengan misalnya kalau kita melihat
dari hasil wawancara atau dari asesmen secara keseluruhan kita melihat oh kayaknya sepertinya ada indikasi depresi. Nah, mungkin di sesi pertemuan berikutnya kita bisa memberikan asesmen yang lebih dalam itu Oke. dengan si kuesioner BDI itu untuk melihat benar nggak sih dia ada depresi. Terus kalau misalkan memang ada depresi itu tarafnya sudah sampai di taraf mana? Mhm, Apakah ringan, sedang, atau berat gitu. mhm.